Shalom saudara. Luar biasa sekali hari ini. Tidak terasa kita memasuki bulan Mei, bulan kelima ya saudara. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ya, perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam murid-muridnya, yaitu perumpamaan tentang talenta ya, the parable of the talents. Perumpamaan ini saudara bercerita tentang 3 hamba yang diberi tanggung jawab ya, diberikan harta untuk dikelola ya, dan nanti pemiliknya pergi dan setelah balik lagi dia membuat perhitungan dengan hamba-hambanya saudara. Dan kita juga demikian, kita diberi tanggung jawab ya, harta oleh Tuhan, dan kalau Tuhan datang kita harus mempertanggungjawabkan semua yang diberikan Tuhan. Harta di sini bukan berarti uang. Hidup kita, apa yang ada pada kita, semua akan kita pertanggungjawabkan pada Yesus, pada Tuhan kelak. Keluarga, pekerjaan, jabatan, keahlian, semuanya yang kita miliki adalah harta atau talenta yang dipercayakan kepada kita untuk kita jalankan, untuk kita kerja dengan baik, dan kelak kita akan mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Mari kita belajar Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ada 16 ayat saudara, panjang sekali. Mudah-mudahan bisa selesai saudara ya. Mari kita buka Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Kita berhenti sampai di sini dulu saudara. Kita mulai bahas 1 ayat demi 1 ayat. Ini kita belajar firman Tuhan. Yang pertama adalah sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hamba-hamba adalah doulos ya. Dia budak ya, yang tidak punya apa-apa, yang hak apa-apa, dipercayakan hartanya. Jadi tuannya ini ya mau pergi jauh ya, ke luar negeri yang jauh ya. Dikatakan di bahasa aslinya far country, jauh sekali. Dan sebelum pergi, tuannya ini mempersiapkan harta-hartanya untuk dipercayakan oleh hamba-hambanya. Saudara, ada 3 hamba ya. Yang pertama diberikan 5 talenta dan 2 talenta, 1 talenta, saudara. Ini benar-benar luar biasa sekali ya. Konteks perumpamaan ini adalah Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Sebentar lagi kita akan ke Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan, akan mati disalib dan bangkit kembali, dan akan naik ke surga dan akan kembali lagi. Jadi konteks perumpamaan ini adalah kepergian Yesus dan kembali yang kedua kali. Dan apa yang kita lakukan ketika Yesus telah naik, inilah akan kita bahas pada hari ini saudara ya. Jadi saudara, mempercayakan artinya apa? Kita harus mengelola. Hamba-hamba ini adalah budak yang babnya hak apa-apa, tapi dipercayakan, dipromosikan oleh tuannya. Ini luar biasa sekali, sudah hamba bekerja ya, sudah dibeli, hamba itu bekerja keras, tapi ketika tuannya pergi dan dipercayakan harta yang banyak saudara. Jadi kebenaran pertama adalah bahwa Tuhan adalah pemilik dan kita adalah pengelola. Tuhan ini adalah Yesus sendiri, dan hamba-hamba itu adalah kita sendiri. Dan Yesus adalah pemilik dan kita adalah pengelola. Jadi saudara, kadang-kadang kita berkata, oh tidak bisa, ini rumahku, ini mobilku, ini uangku, ini motorku, ini hartaku. Saudara, akhirnya kita bilang, ini kan milikku sendiri, aku kerja keras, ini uangku sendiri, jadi bebas aku menggunakan semauku sendiri. Saudara, kalau kita berkata bahwa semua yang kita miliki adalah milik kita,
dan kita gunakan seenaknya untuk diri pribadi, kita memandang atau memiliki perspektif pemilik, bukan pengelola, saudara. Tetapi kalau perspektif pengelola ya, atau pengurus, kita berkata, oh iya betul, ini rumah memang Tuhan berikan untuk kita olah. Uang, harta, skill, semua untuk Tuhan. Apapun yang aku lakukan untuk Tuhan dimuliakan. Saudara, banyak orang bekerja, berdagang, tapi cara dagangnya tidak memuliakan Tuhan. Diberi skillnya untuk pribadi. Misalnya nih, pemain musik, ya kan? Diberi skill hebat, tetapi dia nggak mau main untuk Tuhan. Dia mainnya di kafe-kafe, di dunia sekuler, di entertainment, dan tidak sama sekali untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada untungnya bagi Tuhan. Ini kita sedang memiliki perspektif bahwa kita bukan pengelola. Kita pemilik, saudara. Jadi semua yang ada pada kita, keluarga, rumah, talenta, skill, pekerjaan, bisnis usaha kita, uang kita, jabatan kita, semua adalah milik Tuhan. Dan kita adalah pengelola dan pengurusnya untuk kita pertanggungjawabkan pada Tuhan kelak, saudara. Ayat berikutnya, Tuhan ada pemilik. Hagai 2 ayat 9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara mau ngomong apa? Semua yang di dunia ini milik Tuhan. Ya, emas, perak, uang saudara, harta saudara, rumah saudara, mobil saudara, semua yang dimiliki kita itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Anak kita, jangan bangga ini milikku, ini milikku. Kalau Tuhan ambil mau apa? Kita bisa, nggak bisa, saudara, kita nggak bisa nolak. Jadi sering kita berkata, oh nggak bisa dong Pak, saya kerja keras, ini milikku. Saudara ingat, saudara bisa kerja keras karena Tuhan yang memberikan skill. Tuhan yang memberikan talenta. Contohnya gini, saudara ya. Besok kita ajak anak kita ke showroom motor ya, di Tanjung Duren misalnya ya. Kita ajak anak kita, nak kamu boleh pilih motor yang kamu suka, ya kan? Bapaknya membelikan motor, sampai motor dibayar cash, bapaknya bayar cash, langsung dibawa pulang motornya, dikirim ke rumah. Sampai ke rumah, anaknya senang sekali, saudara, diberi motor ya, terus dilap, ya udah bersih, dilap lagi, ketemu dilap lagi, saudara. Saking senengnya, terus lihat motornya, ngelap motornya, terus tiap hari jalan-jalan ke komplek, walaupun belum ada nomornya, senang sekali, saudara. Bahkan sibuk sekali, nggak ada waktu untuk papanya sendiri yang membelikan motor itu. Dan ketika papanya, nak tolong antarin papa ya ke dokter untuk check up. Waduh nggak bisa Pak, nggak ada waktu Pak. Dia nggak mau antarkan papa dong, nggak mau ngantarkan. Padahal motor dibelikan papanya, uang papanya, antarkan nak, nggak mau, saudara. Bapaknya naik Gojek juga akhirnya. Suatu kali bapaknya minta pinjam motornya, nak saya mau pakai motornya. Apa kata anaknya? Wah nggak bisa Pak, ini motor aku, jangan. Ini lagi aku bersihin Pak, baru aku cuci, baru aku bersihin. Jangan Pak, ini punya aku. Loh, bukannya Papa yang belikan minggu lalu, uang Papa. Kenapa engkau nggak berikan Papa pakai? Saudara, kadang-kadang kita demikian, saudara. Tuhan kasih kita skill, ya keahlian, keluarga, ya kan, pekerjaan, jabatan, uang. Tapi kita seorang, oh nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa untuk pelayanan, nggak bisa. Kita selalu nggak mau, apalagi memberi. Wah nggak bisa dong Tuhan, ngapain beli gereja? Ada loh saudara yang berkata demikian, ngapain beli gereja? Ngapain sumbang orang? Ngapain kita harus membiayai atau berikan persembahan ke gereja? Saudara, uang pun yang kita miliki adalah dari Tuhan, saudara. Jadi kita hanya pengelola. Jangan sampai apa yang kita miliki, apa yang kita punya sekarang ini tidak memberikan keuntungan atau menyenangkan bagi Tuhan. Nanti kalau kita dipanggil Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan dari apa yang kita terima dari Tuhan. Kita adalah pengelola, ya.
1 Petrus 4 ayat 11, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus. Karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi jelas dikatakan bahwa kita adalah pengurus dari kasih karunia. Semua yang kita miliki, kita yang mengurus, yang mengelola, tetap milik Yesus. Dan supaya apa saudara? Allah dipermuliakan. Ya. Apakah kita sudah mengerjakan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan? Atau untuk diri sendiri? Atau untuk kemuliaan diri sendiri? Sudahkah keluarga yang Tuhan berikan kepada kita memuliakan Tuhan? Atau kita selalu ribut sama suami, ribut dengan istri, ribut dengan anak, ribut terus. Akhirnya orang luar mengatakan, ih ini keluarga kok begini ya, katanya Kristen, katanya anak Tuhan, katanya rajin ibadah, kok keluarga ribut terus ya. Keluarga kita tidak memuliakan Tuhan. Sudahkah pekerjaan kita juga memuliakan Tuhan? Banyak orang Kristen bekerja, dia korupsi, mencuri. Banyak saudara, banyak mencuri, bekerja mencuri, ya apapun yang kerjakan selalu berbuat curang saudara. Kita sedang tidak memuliakan Tuhan melalui karunia atau talenta pekerjaan kita saudara. Sudahkah pelayanan kita membuat nama Tuhan dipermuliakan? Atau kita justru sebaliknya, sikut-sikutan untuk mendapatkan pekerjaan, pelayanan? Banyak demikian juga ada pengerja-pengerja ya pada sikut-sikutan, tendang-tendangan supaya dia gantikan oleh kita. Jadi segala sesuatu itu karunia dari Tuhan. Dan kita harus benar-benar menggunakan, mengolah, mengerjakan dengan baik supaya Tuhan dimuliakan saudara. Ayat yang kedua, yang 15 ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Ini cara tuannya memberikan ya talenta. Apa kebenaran yang kita dapatkan? Bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang pemberian yang berbeda sesuai kemampuan kita saudara. 5 talenta. Banyak sekali saudara. Apa arti talenta di sini saudara? Kita bilang, Pak, skill, keahlian, misalnya pekerjaan, ya bisa, benar. Pemain musik talenta, multimedia talenta, WL talenta, betul, semua talenta saudara. Tetapi di sini konteksnya adalah bukan skill apapun, tapi adalah harta. Talenta di abad pertama adalah sejumlah besar uang. Kita lihat saudara, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar upah 1 hari bekerja. Jadi 1 talenta upah 20 tahun bekerja. Gede saudara. 1 talenta itu sebesar upah 20 tahun bekerja. Begitu baik tuannya kan. Kalau kasih 2, berarti berapa? Upah 40 tahun bekerja. Kalau dikasih 5, 100 tahun bekerja. Orang ini jelas-jelas kaya. Karena memberi uang kepada 3 hambanya sebesar 20 tahun bekerja, 40 tahun bekerja, dan 100 tahun bekerja. Ya. Misalnya kita gajinya 5 juta sebulan saudara. 5 juta kali 12 bulan kali 20 tahun, 1,2 miliar. 1 talenta. Talenta 2,4 miliar. Dan 5 talenta adalah 6 miliar. Total 9,6 miliar. Kalau misalnya gaji kita atau untung kita atau penghasilan kita 10 juta per bulan, berarti tuan ini memberikan kepada hambanya hampir 20 miliar. Betapa besarnya saudara. Contoh bahwa Tuhan memberikan kita sangat besar. Hidup kita, keluarga kita, ya, rumah kita, mobil kita, pekerjaan kita sangat besar.
Tetapi masing-masing berbeda sesuai dengan kemampuan kita, saudara. Kesanggupan dalam bahasa aslinya adalah dunamis, kekuatan. Ya. Jadi kalau kita misalnya gajinya 5 juta, mendadak 50 juta, kan kita kaget, saya stres. Saudara. Biasanya uang 3 juta, 4 juta, tahu-tahu naik 50 juta. Kita bisa gila loh saudara, benar. Saudara belum merasakan ya, kalau dari 5 juta langsung cuek 50 juta, stres saudara. Mau kemana kan? Misalnya gini juga, kita kasih ilustrasi ya. Misalnya ada teman saudara, ya, dia bekerja gaji 3 juta. Terus datang kepada saudara, Pak atau Koh, boleh nggak saya pinjam uang 300 juta? Hah? Kamu kerja gaji berapa? 3 juta. Kamu pinjam berapa? 300 juta. Kira-kira kasih nggak? Nggak dikasih. Karena orang ini tidak punya kesanggupan. Tidak ada punya dunamis, kekuatan untuk membayar, melunasi saudara. Jadi kita kalau melihat orang, ya, memberi hutang pun melihat, ya, apakah dia mampu, sanggup membayar. Jadi diberikan kalian sesuai dengan kesanggupannya. Kalau kita orang gaji 3 juta, diberi utang 300 juta, wah saudara, sudah berdoa aja siang malam supaya dibayar saudara. Pasti nggak bisa lah saudara. Jadi Tuhan juga demikian. Kita diberi kesanggupan sesuai dengan kemampuan kita untuk menghandle saudara. Jadi jabatan kita, skill kita berbeda-beda. Ya. Pak Jetro misalnya dikasih talenta skill keyboard, ya, Felix saxophone. Jadi beda semua untuk melengkapi saudara ya. Jangan sampai semua saxophone semua. Waduh bunyinya coba pikirkan sendiri saudara. Pasti kacau. Yang ketiga ya. Tuhan memberikan talenta untuk kita pergunakan. Ya, kita lihat ayatnya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Saudara, Tuhan memberikan 5 talenta dan 2 talenta. Dan segera pergilah hamba-hamba itu menjalankan apa saudara? Uang itu. Segera artinya dia antusias, dengan cepat, dengan segera langsung dia bekerja keras untuk menjalankan uangnya supaya diberi keuntungan saudara. Antusias sekali, mungkin dia berdagang, berbisnis, tetapi kita nggak tahu jelas di sini nggak disebutkan untuk apa. Tapi jelas untuk menjalankan uangnya untuk berdagang saudara. Sehingga kelak tuannya datang dia peroleh keuntungan saudara. Tetapi bagaimana dengan hamba yang menerima 1 talenta? Kita lihat saudara. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Yang kedua ya, yang 5 talenta begitu dia terima uang dia segera pergi bekerja menjalankan uangnya, berdagang, berbisnis, ya, bekerja keras. Tapi yang terima 1 talenta, dia pergi, tapi dia nggak bekerja. Dia bekerja apa? Menggali lubang, ya, disimpan uangnya di dalam tanah. Memang zaman dulu saudara, kalau orang tuh kaya, nyimpen uang, harta, emas di dalam tanah saudara. Maka banyak saya baca kayak kejadian orang beli tanah, beli rumah tua, dan dia mau bangun ulang, lagi gali fondasi, menemukan harta karun saudara. Ya, jadi saudara kalau saat ini sudah punya rumah yang tua, coba digali saudara tanahnya. Barangkali ada harta karunnya. Benar, saya baca terjadi banyak saudara. Ada orang tahu-tahu, menggali untuk fondasi bisa menemukan harta. Zaman dulu memang orang kalau simpan uang di menggali tanah saudara. Jadi ayat ini katakan lama sesudah itu pulanglah tuanya. Lama artinya after a long time. Setelah waktu yang lama. Jadi banyak waktu bagi ketiga hamba ini untuk menjalankan uang tuannya. Lama. Tetapi yang satu ini tidak mau menjalankan uang saudara. Jadi tidak ada alasan kalau 3 hamba itu tidak mau menjalankan uangnya. Dan mengadakan perhitungan. Jadi saudara, kita harus juga melakukan seperti hamba yang terima 5 dan 2 talenta ini saudara. Ya, kita diberi misalnya pekerjaan yang baik. Mari kita bekerja keras, bekerja dengan benar, bekerja dengan tanggung jawab supaya Tuhan kita dipermuliakan. Kerja tanggung jawab, jangan kita sampai korupsi lah, jangan sampai kita
kerja nggak beres, kerja di kantor, jual multi level yang lain. Banyak terjadi demikian, saudara. Kasihan bos kita yang berikan kita gaji, saudara. Ya, jangan kita bilang, waduh Pak, saya kebutuhannya kurang Pak, gaji saya kurang. Tuhan itu kasih kita karunia sesuai dengan kemampuan kita, saudara. Jangan kita iri, waduh kok 5, 2, kok saya 1. Jangan iri, saudara. Tapi ingat bahwa kelak kita akan harus mempertanggungjawabkannya. Nanti kita mati dipanggil Tuhan, Tuhan ngomong, pekerjaanmu, hartamu, gajimu, mana untuk aku? Mana keuntunganku? Aduh Tuhan, di dunia saya kurang Tuhan. Jangan sampai demikian, saudara. Yang keempat, Tuhan meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang telah Tuhan berikan, saudara. Jadi kita lihat ya, telah terima 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, dan lama tuannya pergi, dan akhirnya pulang juga tuannya, saudara. Ya. Matius 25 ayat 20, 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan, percayakan padaku, lihat aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, saudara. Jadi kita lihat, saudara, hamba yang cuma 5 dan 2 talenta, dia bekerja keras, ya, bekerja keras, bertanggung jawab. Ketika Tuhan datang, Tuhan, waduh saya semangat sekali, Tuhan, ini Tuhan, saya terima 5 Tuhan, ini dia kasih 5 lagi, jadi 10. Yang 2 juga demikian, Tuhan, ini Tuhan, waduh saya juga dapat ini Tuhan. Jadi saudara, dia senang sekali, antusias. Jadi saudara, kita kalau penghakiman, kita harusnya senang. Hari penghakiman itu tidak mengerikan, saudara. Hari penghakiman itu tidak mengerikan bagi kita yang sudah siap. Tapi bagi yang belum siap, belum mengerjakan karunia Tuhan, kita harus hati-hati, saudara. Kita setia dengan perkara kecil, maka perkara besar akan diberikan. Kita lihat Daud, dia perkara kecil setia. Hanya 2-3 ekor kambing domba dipelihara. Dia gak iri sama kakaknya. Waduh kakaknya hebat, dia pahlawan perang, tentara, hebat. Tapi aku cuma demikian, cuma 3 ekor kambing dan domba. Tapi dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Ketika anak domba dimakan oleh singa, diterkam, Daud mengejarnya, nyawa pun ditaruhkan untuk menyelamatkan anak singa. Jadi singanya dibunuh, beruang, singa semua dihajar oleh Daud demi menjaga kambing dombanya. Sangat bertanggung jawab. Kalau kita mungkin bisa kabur, ya kan? Ngapainlah perkara kecil, enak yang besar-besar. Seperti misalnya saudara, kita pelayanan misalnya, ngapain gereja kecil, ini yang besar-besar, ya kan? Saya pernah, saudara, saya ingat pernah sekali waktu saya itu ditelepon oleh gereja besar di Bekasi, ya kan? Pak Budi, bisa nggak 2 minggu lagi khotbah di gereja kita pagi dan siang, ya kan? Jam 8 dan jam 10 waktu itu, saudara. Saya lihat, ya kan, di agenda saya di HP. Waduh, hari yang sama, jam yang sama, saya juga diundang khotbah di Bekasi juga. Tetapi di pasar, gereja kecil, jemaatnya mungkin gak banyak, saudara. Ya kan? Gak banyak. Tetapi saya berkata, maaf Bu, saya tidak bisa terima khotbah di gereja ibu. Karena saya sudah jadwal juga di gereja juga, di Bekasi, di pasar. Padahal gereja ini di pasar. Gereja ya pasar kan kecil ya, ini gereja di mall besar. Saya tidak mau, karena saya ada komitmen. Saya ada diundang gereja kecil, kenapa saya tinggalkan? Banyak orang yang tidak dipercaya. Ini besar nih, akhirnya yang kecil di cancel. Maaf Pak, saya nggak jadi Pak, cancel. Kenapa? Saya harus mendadak ada acara keluarga. Loh, padahal dia melayani di gereja yang lain, saudara. Kita hati-hati. Pelayan Tuhan, hati-hati.
Jangan sampai karena kita dijadwal di gereja besar, kita tinggalkan yang kecil yang sama. Jangan saudara, Tuhan kadang-kadang menguji kita. Apakah kita dapat dipercaya dalam hal kecil? Kita kadang-kadang demikian saudara, jangan sampai kita terkecoh. Kadang-kadang itu ujian saudara. Sering saya demikian. Saya khotbah di Full Gospel juga demikian. Pas di Full Gospel ada jadwal, ada orang lain memanggil untuk khotbah. Saya tidak mau, saya tolak. Walaupun maaf kata tidak ada persembahan kasih apapun. Ya, sering saya kembali gereja kecil-kecil gitu. Pas atau tumpukan dengan gereja besar, saya tolak saudara. Mana yang dulu itu yang saya lakukan. Bab saya nggak mau. Bab pelayanan ini adalah untuk Tuhan. Kalau saya tinggalkan yang kecil, cancel yang kecil untuk yang besar, berarti pelayanan saya untuk diri sendiri. Tidak untuk kepentingan Tuhan. Saudara, kita harus hati-hati. Akhirnya hamba yang kelima dikatakan, baik sekali perbuatanmu. Baik sekali. Hai hambaku yang baik dan setia. Ketika kita bekerja baik untuk Tuhan, membawa keuntungan bagi Tuhan, Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu, baik sekali pekerjaanmu, baik sekali rumah tanggamu, baik sekali kau sebagai suami, baik sekali kau sebagai istri, baik sekali kau sebagai pemain musik, baik sekali kau sebagai pelayan Tuhan. Saudara, kita akan dapat pujian, pengakuan dari Tuhan kita. Dan kita akan dipromosikan Tuhan. Karena engkau baik pekerjaanmu, maka aku berikan perkara yang besar. Kadang-kadang perkara kecil saja kita tidak bisa dipercaya. Bagaimana Tuhan beri yang besar saudara. Jadi kasir saja korupsi, bagaimana kita jadi manajer, nggak bisa. Saudara, jadi kita harus dalam dunia sekuler pun dengan demikian. Kalau bekerja, bekerjalah dengan jujur, dengan tulus, dengan baik, dan menyenangkan, menguntungkan bos kita saudara. Supaya kita naik pangkat, naik jabatan, naik gaji tentunya saudara ya. Jadi bagaimana kedua talenta? Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya Tuhan, 2 talenta yang Tuhan berikan padaku, lihat aku sudah banyak, untung 2 lagi ya kan. Tuhan, 2 talenta Tuhan bacaan padaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab. Dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang 5 dapat 5 keuntungan, yang 2 berdua keuntungan. Keuntungannya enggak sama, tetapi pujian, hadiah, ya kan, pahala, ya, kehormatan, semuanya sama dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu, kamu 5 talenta dapat 5, itu 100%, ya kan? Yang 2 dapat 2 juga 100%. Jadi sama, walaupun saya senang yang dengan hamba ini saudara. Dia terima 2 talenta, ya, tidak 5. Dia nggak ngiri tuh. Tuhan, masa sih Tuhan aku dikasih 2 talenta. Itu hoping saya, teman saya, kau dapat 5, saya 2. Waduh Tuhan nggak adil dong. Dia enggak saudara. Dia hebat. Walaupun 2 talenta, dia tidak iri, tidak cemburu, tidak menuduh tuannya tidak adil. Walaupun 2 talenta, dia segera pergi menjalankan uang itu saudara. Inilah makanya dia dapat pujian yang sama dari tuannya. Kalau kita mungkin kerja, ya mungkin gaji kita 3 juta, ya kan? Tetapi kita kerja keras, tanggung jawab, ya. Terus kita benar-benar kerja memuliakan Tuhan. Orang lain yang gajinya mungkin 10 juta, sama tanggung jawab. Tuhan akan memperhitungkan kita sama saudara. Bagaimana dengan yang 1 talenta? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ini kurang ajar saudara. Ini hamba yang bocengli saudara. Benar-benar bocengli. Bayangkan, dia enggak memberikan keuntungan ke tuannya. Tidak menjalankan uangnya supaya beruntung tuannya. Tapi dia mengatakan apa?
Tuan adalah manusia yang kejam. Kejam. Tuan manusia yang kejam. Tidak menabur. Ini kalau orang Jawa bilang kepala upeyang. Bukankah sudah kasih kamu gaji 20 tahun gaji. Gede, uang yang banyak. Bilang gak menabur. Wah, kamu orang bocengli. Orang gak tahu diri, gak berterima kasih. Udah dikasih uang sebesar gaji 20 tahun. Masih bilang Tuhan gak menabur. Bilang aku kejam. Waduh saudara. Dan dia gak tanggung jawab yang Tuhan ini udah uangnya ambil saja. Wah, galak saudara. Kadang-kadang orang yang satu tadi galak sekali. Saudara, kita harus benar-benar menjalankan uang di dalam alat ini. Kita menjalankan pekerjaan kita, keluarga kita dengan baik saudara. Kita diberi istri, kita perlakukan istri dengan baik, beri suami yang baik, beri pekerjaan yang baik, skill yang baik. Ya. Jangan kita tuh mentalnya mental orang satu talenta. Bocengli, dikasih modal pun gak mau bekerja. Malas sekali. Saudara, ada kejadian ya. Kisah nyata anak-anak Tuhan pelayanan ya, di pinggir jalan. Dia menemukan seorang yang ya sakit lah ya, kayak setengah sakit, mungkin kasih kursi roda gitu saudara. Dan dia dikatakan sama orang ini penginjilan ini, Pak, Bapak ngapain ngemis lagi? Udah nih saya kasih modal, mau nggak Pak? Pengemis ya di pinggir jalan dikasih modal ya sama anak-anak Tuhan. Dia nggak mau. Sampai ke rumahnya pengemis itu, punya anak ya, anaknya ada 3 laki-laki, dan pengemis itu bilang, Pak gimana kalau Bapak saya bukakan warung, saya kasih modal, saya warung supaya anak Bapak bekerja. Apa kata dia? Dia tidak mau. Dia tidak mau. Kenapa? Dia malas. Dia lebih suka mengemis di jalan. Dan esok lagi harinya ketemu lagi dia tetap mengemis di jalan. Dia dikasih modal, tidak mau. Dikasih kesempatan, tidak mau. Dikasih promosi, tidak mau. Maunya mengemis saudara. Jual penderitaan. Ya, dia sakit, bapak sakit. Biar orang kasihan, kasih uang. Ke sana, kasih uang. Ada banyak orang menjual penderitaan. Dikasih pekerjaan gak mau, dikasih modal gak mau jalankan. Sukanya ke sana ke sini minta. Ya gak minta langsung sih, ya kan kayaknya melas-melas gitu ya. Udah makan belum? Belum sih ya, mau makan tapi gak ada uang. Ayo kita ke restoran, ya kan. Gimana pekerjaan kamu? Ya masih belum apa. Yuk mau gak kita kerjasama? Kamu kerjasama sama saya modalin. Enggak mau saudara. Dikasih pekerjaan, tidak mau. Maunya minta-minta. Seperti pengemis tadi yang saya ceritakan. Kisah nyata saudara. Disamperin kasih uang, bukan warung, kelontong. Anaknya 3, laki-laki semua. Bapak itu pakai kursi roda. Ya, tapi nggak begitu pincang sih. Cuma dia namanya jual penderitaan ya pincang-pincangin gitu saudara. Jadi orang yang kasihan dong. Akhirnya lihat anak-anaknya mau dikasih toko, tapi orang itu nggak mau. Saudara, ada waktunya Tuhan promosikan kita. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, semua sesuai dengan kesanggupan kita mengolah. Kalau kita kasih uang bapak itu mungkin, 2 miliar, malah dia stres saudara. Nanti tagih, mana untungnya? Uangnya habis buat diong-diong, ya kan? Jadi nggak bisa, malas saudara. Jadi harta yang dipercayakan pada kita harus kita jalankan. Supaya kelak kita bisa bertanggung jawab dengan baik. Keluarga kita, usaha kita, ya kita bertanggung jawab untuk Tuhan. Ya. Jangan kita menuduh, waduh saya kok dikasih 1 talenta aja. Saudara, kita jangan iri saudara, jangan iri. Tuhan memberikan kita kesanggupan masing-masing. Lihat nih ya. Hamba pertama 5 talenta, ya kan? Menjadi berapa saudara? 10 talenta. Terus sama dengan Bapak, profitnya berapa saudara? 100%. Hamba yang kedua menerima 2 talenta. Dia bekerja keras waktu yang lama, hasilnya berapa? Menjadi 4 talenta. Berapa persen? 100%. Sama-sama kerja keras. Hamba yang ketiga diberi 1 talenta dan hasilnya apa saudara? 1 talenta. Artinya apa? Tidak ada keuntungan bagi tuannya. Tuhan itu tidak menuntut di luar kemampuannya, di luar yang diberikannya saudara. Tuhan tidak menuntut kita lebih dari kemampuan kita saudara. Misalnya gini ya, kita
beri orang itu sawah 1 hektar. 1 hektar itu hasilnya 5 ton, ya kan? 1 hektar. Bisa nggak kita nutut orang itu? Mana hasilnya? Kasih aku 10 ton, nggak bisa. Karena memang 1 hektar itu 5 ton. Jadi akhirnya dapat 5 ton, ya sudah, itu maksimal. Full capacity untuk sawah 1 hektar. Tetapi kalau kita memberi orang itu 5 hektar, berapa hasilnya? Kalikan 5 saja, 5 ton kali 5, 25 ton. Ya kan? Jadi Tuhan tidak mungkin meminta kita yang diberi 1 hektar sawah, minta 50 ton, nggak mungkin saudara. Makanya 2 dan 5 talenta hasilnya 100%. Jadi kita jangan pikir, aduh nggak bisa nih. Banyak orang yang demikian saudara. Kita harus benar-benar tahu kemampuan kita segini, ya udah kasih segini aja. Jangan sampai kita, aduh Tuhan, saya nggak punya uang Tuhan untuk beli ini beli itu Tuhan, habis Tuhan. Saudara, Tuhan kita tidak meminta apa yang kita tidak mampu, apa yang kita tidak punya, apa yang Tuhan tidak berikan. Tuhan yang meminta kita melakukan apa yang Tuhan telah berikan untuk kita. Dan kita harus melakukan tanggung jawab saudara. Jangan sampai kita tidak bertanggung jawab, tak berterima kasih. Tuhan ini uang kamu nih, balikin. Kamu Tuhan yang kejam, tak berterima kasih. Loh kan kamu sudah kasih gaji 20 tahun, kenapa kamu gak jalankan? Seperti orang 10 kusta kan, 10-nya sembuh semua, 1 yang kamsia. Tuhan, waduh terima kasih Tuhan. Yesus diberi kemuliaan, sembah, berterima kasih, bersyukur, akhirnya dapat bonus saudara. Kita jangan seperti orang 10 kusta saudara ya. Terkadang kita seperti hamba yang menerima 1 talenta saudara. Kita justru menyatakan Tuhan, aku kok gak kaya, kok gak seperti temanku kaya. Tuhan, aku kok gak bisa main musik seperti temanku main musik. Tuhan, aku kok gak bisa main ini itu saudara. Kita diberi sesuai dengan kemampuan kita. Itulah saudara. Jadi kalau kita jadi aser, kok aku aser sih? Kamu mau khotbah? Silakan khotbah kalau mau. Karena kamu belum sanggup jadi pengkhotbah. Jadi kok aku gak disuruh jadi kolektan? Kenapa gak suruh main musik? Coba aja suruh main musik. Gimana suaranya? Tuhan memberikan kita jabatan sesuai dengan kemampuan kita saudara. Pelan-pelan Tuhan promosikan. Setiap perkara kecil, dengan perkara besar. Saya ingat dulu saya pernah saksikan di sini. Dulu saya di kerja lama saya sebagai aser. Ya kan? Aser, tahu aser ya? Bukan di sini, depan pintu luar sana. Ya kan? Shalom Ibu, apa kabar? Selamat beribadah Ibu, ya kan? Salaman ya. Apa kabar? Silakan ibadah, silakan masuk Bu. Kasih warta, kasih amplop, kasih macam-macam kan. Ini Bu silakan masuk. Berapa bulan kemudian saya diangkat, dipercayakan Tuhan menjadi kolektan. Nah kalau itu di luar, sekarang di dalam gedung. Tapi tetap berdiri di tengah-tengah itu, bawakan kolektan, ya kan. Waktu itu saya sudah MTH itu, ya kan. MTH saya. Akhirnya saya kolektan kan. Kalau itu di luar, sekarang di dalam. Masih berdiri. Kasih kantong kolektan, terus saya kasih lagi, ambil, kasih sini lagi saudara, ya kan. Selang beberapa bulan kemudian saya dipercayakan Tuhan menjadi pendamping pendeta, pembicara, ya kan. Jadi kalau ada pembicara saya tunggu dulu kayak Pak Royan tunggu di luar kan. Wah silakan Pak yuk, saya waduh ngawal tuh, ngawal. Terus duduk di depan, saya dedekan aja depan. Waduh dedekan saya nggak ngomong gimana aja. Depan persis, udah saya jadi pendamping pendeta. Berapa bulan kemudian, ya mungkin setahun kemudian saya dipercayakan Tuhan lagi untuk khotbah-khotbah di gereja-gereja kecil, di full gospel. Dan akhirnya saudara, saya hari ini berdiri di depan saudara berkhotbah. Dulu saya nggak bisa apa-apa. Kalau dulu waktu saya pertama kali jadi aser, Pak Budi khotbah di mimbar, hah? Bisa pingsan saya saudara. Bisa pingsan. Kenapa? Ngomong saya gagap, cepat, satu orangnya minder banget ngomong depan 2 orang aja saya takut. Presentasi kelas takut gemeteran, nggak berani, nggak bisa tidur. Suruh khotbah mana bisa. Tapi sepanjang waktu kita berjalan, setiap perkara kecil, agak besar, dan Tuhan percayakan hari ini saya mengembalakan. Saudara, percayalah saudara, apapun yang kita kerjakan hari ini, kerjakan dengan baik dan setia. Kerjakan dengan jujur, dengan tulus hati, bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Kelak kita semua menghadapi hari penghakiman, Judgment Day. Ya ini bukan film Terminator ya, Judgment Day. Jadi kita semua akan menghadapi pengadilan. Hari penghakiman itu bukan hari yang mengerikan, bukan hari yang menakutkan bagi kita yang mengerjakan talenta kita.
Bahkan kita akan menanti-nantikan hari penghakiman. Tuhan, Yesus, ini loh kerjaanku di bumi. Aku telah bawa 5 jiwa, 10 jiwa di Tuhan, Engkau persembahkan. Engkau baik sekali pekerjaanmu, Engkau hamba yang baik dan setianya taat. Aku percayakan kau lebih besar lagi, masuk ke dalam kesukaanku di surga. Jadi kalau kita bekerja dengan baik, pelayanan dengan baik, justru hari penghakiman kita tunggu-tunggu. Kita ingin membawa persembahan, membawa keuntungan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tetapi bagi orang yang menerima 1 talenta, bagi kita yang tidak mengerjakan apa-apa, saudara, kita akan takut. Hari penghakiman, hari yang mengerikan bagi kita, saudara. Jadi itulah, saudara. Yang kelima, yang terakhir, Tuhan memberikan hukuman bagi yang tidak bertanggung jawab. Jelas. Ya, kita lihat ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan pada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Tuannya mengharapkan bunga, keuntungan dari 1 talenta itu. Bagaimana cara terserah kamu. Kalau kamu gak bekerja, ya udahlah kasih yang bisa menjalankan uang. Kamu malas, kamu jahat. Kamu udah jahat, malas nuduh aku lagi. Kejam, gak menabur, kepala lu beyang. Aku kasih gaji sebesar 20 tahun kerja. Besar sekali bilang aku gak menabur. Gimana? Tuhan beri kita karunia, talenta, rumah, mobil, pekerjaan, jabatan, skill, keahlian, karunia lain. Kita kerjakan dengan baik. Jangan sampai Tuhan berkata, hamba yang jahat kok. Oh Tuhan, aku kan melayani engkau berkhotbah. Kau cari uang, bukan berkhotbah. Jangan sampai kita dituduh, hai kamu hamba yang jahat, saudara. Hati-hati, saudara. Ini benar-benar sangat keras. Harusnya 1 talenta dia gunakan bekerja. Tuhan gak menuntut dia membawa untung 5 talenta. 1 talenta untung 1 talenta gak masalah. Akan diakui engkau hamba yang baik, bekerja dengan baik, yang setia. Saudara, ini benar-benar mengerikan kalau kita tidak bekerja untuk Tuhan. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan sudah tidak mikir ibadah lagi. Tidak mau ibadah lagi. Tidak percaya Tuhan lagi. Ngapain ibadah, gak ada gunanya. Dari dulu sekarang terus begini aja, gak ada perubahan. Karena kita tidak mau mengerjakan dengan baik. Kita dikasih Tuhan waktu, hidup. Tidak pernah gunakan untuk berjumpa dengan Tuhan. Pernahkah kita berdoa? Pernahkah kita memuji, menyembah, membaca firman Tuhan? Sediakan waktu 1 jam saja untuk Tuhan. Gak pernah. Waktu yang Tuhan berikan untuk kita buat main-main. Buat jalan-jalan, buat pekerjaan lain, hobi semua. Tapi tidak pernah waktu kita untuk bekerja bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Akhirnya kita benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi Tuhan, saudara. Kita bekerjalah yang benar, cari waktu yang tepat bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau saya masih bisa bernapas. Aduh, seger Tuhan. Aku mau ngomong sama Engkau, bercakap-cakap dengan Engkau Tuhan. Saudara, percayalah kalau sudah punya waktu untuk Tuhan, waduh, hari-hari kita akan enak, saudara. Apa akibatnya kalau kita tidak memberi keuntungan bagi Tuhan? Lihat, sangat mengerikan, saudara. Ya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah pada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini saya bingung, saudara. Pertama kali saya bingung loh. Orang yang mempunyainya diberi, orang yang tidak mempunyai diambil. Maksudnya apa saya? Saya cari gali dengan bahasa aslinya, saudara. Ternyata yang mempunyai itu artinya apa, saudara? Echo, kemampuan, melakukan, menjaga, menggunakan. Saya bingung, kok yang memiliki malah diberi kelimpahan. Yang enggak memiliki diambil, apa yang diambil enggak memiliki kok. Ternyata bahasanya echo, kemampuan melakukan, menjaga, menggunakan. Ini dalam bahasa Inggrisnya, to those who use well.
what they are given, even more will be given. Ya, kepada mereka yang menggunakan dengan baik apa yang diberikan kepada mereka akan lebih banyak lagi diberikan. To those who use well, what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. Jadi bagi yang menggunakan, menjalankan, melakukan dengan baik, maka akan diberikan lebih, bahkan berkelimpahan. Tetapi but from those who do nothing, ya, bagi mereka yang tidak melakukan, walaupun hal kecil akan diambil daripadanya. Even what little they have will be taken away. Makanya hanya 1 talenta diambil juga sama Tuhan, diberikan yang 10 talenta. Karena 10 talenta itu dia bekerja keras dari 5 menjadi 10. Yang 1 gak berguna, tidak menguntungkan Tuhan. Maka diambil, pertama diambil. Apa yang kita miliki semua diambil Tuhan. Yang kedua, hukuman kedua sudah lihat nih. Ya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kegelapan yang paling gelap. Jadi lampu mati sudah dikolong itu, paling gelap sekali. Lampu mati masih ada bayang-bayang. Sudah dikolong, dikasih selimut. Nah itulah, jadi gelap sekali ya. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Ya kan? Tidak berguna itu bahasa akrios. Ya, tidak berguna, tidak pantas, tidak menguntungkan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, and cast ye the unprofitable, ya, servant. Jadi hamba yang tidak memberi keuntungan, the unprofitable servant. Ya, bukan yang berguna aja, nggak berguna, nggak menguntungkan, akan dihukum, ya, dicampakkan, di mana ada ratap dan kertak gigi saudara. Jadi kita akan ditarik semua yang kita miliki. Kalau kita diberi harta, modal, tapi modal itu nggak dijalankan, tarik modal itu. Ini dia kasih modal nih untuk bekerja, saya kasih motor untuk bekerja nih. Tapi modal itu dan motor itu tidak menyenangkan si pemberi, akan ditarik juga saudara. Oke, wah jahat nih, udah kasih modal tarik lagi, udah kasih motor tarik lagi. Kenapa? Tidak menyenangkan, tidak menguntungkan pada si pemberi. Tidak menguntungkan, diberi lagi. Betul nggak saudara? Kalau cari misalnya nih, diberi orang uang nih dikit. Wah kita senang sama orang tuh. Wah kita berbuat baik. Orang itu senang lagi, kasih lagi. Kalau kita kasih orang, kita ngomong gini, kasih dikit banget. Apaan nih? Enggak mau ah. Kita enggak terima kasih. Mau enggak kita kasih lagi? Mungkin kita enggak ngomel di depan kita. Orang itu ngomel di orang lain, di luar kita. Dan kita dengar juga. Enggak bakal kasih lagi. Bahkan yang kita berikan pada dia, kita tarik. Karena apa? Tidak menyenangkan hati si pemberi. Kita kalau tidak menyenangkan hati Tuhan, apapun yang kita miliki ditarik Tuhan. Hati-hati saudara. Pekerjaan saudara hebat. Kalau Tuhan tarik, langsung di PHK, langsung bangkrut saudara. Jangan main-main. Jangan main-main. Kita pikir, udah bisa dong Pak, saya kerja keras kok. Gak mungkin bangkrut. Semua perusahaan besar saat ini bangkrut semua. Bangkrut semua, banyak yang bangkrut saudara. Yang besar-besar raksasa, banyak yang bangkrut. Kalau Tuhan menarik gampang sekali. Ayub yang kaya begitu. Yang kaya raya. Dalam satu hari semua hartanya habis. Yang sehat hebat. Dalam sehari semua sehatannya hilang. Yang punya anak banyak. Dalam satu hari anaknya hilang semua. Kalau Tuhan mau tarik, kita mau apa? Enggak bisa melawan saudara. Hati-hati. Kerjakan apa yang kita miliki saat ini. Pekerjaan, keluarga, rumah tangga. Kerjakan dengan baik. Dengan tulus, jujur. Dengan apapun yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Lihat kita, keluarga ini luar harmonis. Wah luar biasa. Gerejanya mana sih? Wah OC, kita kesana deh. Supaya harmonis. Jangan ngomong, ini kok berantakan nih. Orang nggak beres nih. Kurang ajar nih. Gerejanya mana HOC? Waduh, wah HOC nggak baik nih. Jadi saudara, kita harus memuliakan Tuhan buat hidup kita. Pekerjaan kita, lewat rumah tangga kita, pernikahan kita, harta kita, uang kita. Jangan sampai kita ditarik. Ya. Demikian juga karyawan kita. Misalnya saudara bekerja di perusahaan, kalau kita nggak setia, kita dipecat saudara. Posisi kita manajer diberikan orang lain. Jangan main-main. Tuhan itu adil. Dia tidak memandang muka saudara. Ya, jadi kita benar hati-hati. Ya. Kita adalah pengelola. Ayat penutup ya, terakhir ya.
Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, dengan baik, ya, dengan bertanggung jawab, dengan komitmen, ya. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita bekerja, pelayanan, semua bukan untuk manusia, bukan untuk gembala, bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Kalau untuk gereja, untuk gembala, berarti kita pelayanan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita sudah disiapkan upah yang besar oleh Tuhan. Jadi kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk orang lain, bukan untuk manusia, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk Tuhan. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, maka Tuhan akan promosikan kita, restorasi kita, promosikan kita dalam segala hal. Kalau kita misalnya kita dipercaya dalam keuangan, Tuhan akan promosikan dalam keuangan. Kalau kita dipercaya dalam hal pelayanan, Tuhan akan promosikan dalam pelayanan. Apapun berikan Tuhan talenta, kita harus bekerja dengan benar supaya Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan sediakan uang, upah, ya, upah di surga, upah di dunia. Karena Kristus adalah Tuhan kita. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya karena Tuhan tidak memandang orang. Tuhan tidak memandang 1 talenta, 2 talenta, atau 5 talenta, tapi memandang tanggung jawab pekerjaannya. 5 talenta, nggak apa-apa 5 talenta, satu dong mestinya. Tapi Tuhan tidak memandang jumlah, dan memandang kita apakah sudah berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Amin, saudara. Jadi kita siap-siap untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan semua yang memilikinya, saudara. Jangan sampai begitu kita nanti dipanggil Tuhan, ya kan? Kita nggak punya apa-apa untuk kita persembahkan untuk Tuhan. Ingat, ya, Tuhan akan datang kembali, atau kita datang dulu nanti ketemu Tuhan, akan diadakan perhitungan, saudara. Perhitungan, ya. Tuhan tidak memandang kita pendeta sekalipun, enggak. Tuhan, saya kan pendeta. Bodoh amat, lu udah cari uang kok. Bukan cari kemuliaan, bukan untuk Injil. Jadi saudara, kita benar-benar akan diadili. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita akan diadakan perhitungan oleh Tuhan. Dengarkan baik-baik, kalau saat ini saudara masih seperti hamba yang terima 1 talenta, segera gali lubang itu, keluarkan talentanya, kerjakan dengan baik. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menguntungkan Tuhan. Masih ada kesempatan, saudara. Jangan sampai nanti kita kena hukuman yang berat, saudara. Rangkuman, saudara, ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah, pertama, Tuhan adalah pemilik hidup kita dan kita adalah pengelola. 2, Tuhan memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang. Ketiga, Tuhan memberikan talenta untuk kita pergunakan. Yang keempat, Tuhan meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang telah Tuhan berikan. Yang 5, yang terakhir, Tuhan memberikan hukuman bagi yang tidak bertanggung jawab. Mari kita senangkan Tuhan. Mari kita senangkan Tuhan dengan apa yang kita miliki, pekerjaan, rumah tangga, keuangan, talenta, karunia. Senangkan Tuhan.